kayaknya Agus punya pikiran lain. Justru kayaknya COVID-19 ini justru lebih berpeluang pasangan calon dalam tanda kutip mereka yang akan main money politik. Inilah yang mungkin saya melihatnya juga dimanfaatkan oleh bakal calon yang lain. Kita itu meskipun ada dana yang kita keluarkan, yang sudah kita habiskan, ini sudah kita anggap sebagai sedekah kita, amal jariah kita. Nah, ini soulmate-nya Mas Irwan ini. Pilih Bang Pahrul atau Mas Agung? Agung. Kurang senang berarti dengan Bang Pahrul ya. Oke, IJ, Due, Telu, Adil, Katalino, Bacuramin, Kasurga, Basengat, Kajubata. Harus. Nah, Forza Zupe. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita di kesempatan ini dibersamai oleh Presiden KAPMEPI, kader pengembang moral etika pemuda Indonesia, lahir di Sumatera Utara, kemudian meniti pendidikan di Jogja, berkarir di Jakarta. Udah bingung tuh. Gimana tuh Mas ceritanya tuh? Ya panjang lah ceritanya ya, satu halaman folio A4 itu kayaknya bisa diceritakan. Enggak, itu harus diceritain tuh. Kemudian ada juga yang merantau ke Singapura. Jadi keluarga kakek nenek itu ada yang sekarang juga di Singapura dan Medan. Makanya kemarin saya ke Singapura itu waktu masih banyak juga keluarga di sana. Ngomong Jawa iki. Kalau niku Jawa sakit bahasa Jawi. Nah, tuh. Jadi pokoknya unik lah soal Mas Irwan ini ya. Kemudian Mas Irwan ini juga tengah ikhtiar ini Bang ya di Labuhan Batu, maju di wakil bupati, Mas Irwan ya? Ya, insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan nanti kita sudah bisa terdaftar menjadi calon. Sekarang kan masih tahapannya baru bakal ya, baru bakal calon. Harusnya kemarin kan September sudah pemilihannya, tapi ada masalah ini kan, ada COVID-19 ini, jadi diundur ke Desember. Makanya kita pendaftaran juga mundur ini. Baik yang dari perseorangan maupun yang partai kita mundur juga Desember. Nah, Mas Irwan ini yang perseorangan, Mas ya? Ya, kami insya Allah berjuang lewat jalur perseorangan independen. Keren nih, ini anak muda tapi berani pengen pulang kampung gitu ya? Iya, pulang kampung, bangun kampung. Bangun kampung. Jadi nggak cuma sekedar pulang kampung. Iya. Karena ada juga orang yang pulang kampung itu beban di kampung juga ada. Nah, makanya kita pulang kampung itu untuk membangun kampung lah. Gitu ya. Nah, biasanya kemarin sudah ada ikhtiar itu untuk pulang kampung, bangun kampung ya, ikut pileg, tapi belum berhasil. Yang kemarin ya? Ya, di 2019 kemarin kita ikut juga di pileg di provinsi. Alhamdulillah meskipun belum berhasil, tapi suara kita termasuk yang terbanyak di Labuhan Batu itu, menempati urutan kedua lah ya, yang jadi ada sekitar 21 ribuan, kita 14-15 ribuan suara. Padahal urutan nomor 2 dong berarti dari yang menang. Ya, peringkat kedua kita. Meskipun nomor urutnya kita nomor urut terakhir ya. Sebenarnya ada peluang ini Mas ya, ada peluang apa itu namanya itu, pergantian itu? PAW. Ya, PAW kalau kita nggak jadi maju pilbuk, tapi karena kita maju ya, nanti kalau yang nomor satunya maju juga di kabupaten lain, berarti yang nomor urut 3, yang peringkat ketiga nanti yang mau-PAW. Iya, betul. Nah, biasanya Mas, kalau masuk podcast Agus ini, kita dimulai dengan rapid test. Bukan rapid test corona ya, tapi pertanyaan cepat maksudnya. Pertanyaan cepat nih maksudnya nih. Nah, jadi ada 3 pertanyaan cepat yang harus Mas Irwan jawab nih ya. Pertama, ini sebenarnya gampang pertanyaan pertama ini. Pilih meninggalkan KAPMEPI dan jadi wakil bupati atau meninggalkan wakil bupati dan didepak dari KAPMEPI? Ya udah otomatis meninggalkan KAPMEPI dong. Otomatis. Ya, karena kita dalam artian strukturalnya ya. Iya. Karena sudah harus konsentrasi di wakil bupati, maka KAPMEPI harus kita regenerasi, digantikan dengan yang lain. Diregenerasi. Dalam sebenarnya kan sudah harus diganti kemarin itu, tapi karena keputusan musyawarah nasional meminta kembali, ya mau nggak mau kan kita lagi.
di 2 periode. Yang kedua, ini agak berat nih. Nah, ini soulmate-nya Mas Irwan ini. Pilih Bang Fahrul atau Mas Agung? Harus pilih salah satu. Nggak boleh dua-duanya ya? Nggak boleh, harus salah satu. Nggak boleh gitu lah, nanti ada yang kecewa nanti. Iya, nggak boleh, harus salah satu. Pilih siapa? Fahrul atau Agung? Iya. Pertama kenal sama Mas Agung dulu lah. Iya. Agung baru Fahrul. Abjadnya juga A dulu kan baru. Iya, betul. Jadi milih Agung. Agung. Kurang senang berarti dengan Bang Fahrul ya? Iya. Ada apa nih Bang Fahrul nih? Ini Bang Fahrul ntar kita roasting ini ya. Kemudian yang ketiga nih Mas Irwan. Pilih berkuasa tapi disenangi atau bermanfaat tapi meskipun dikritik. Berkuasa tapi Disenangi atau bermanfaat jadi orang yang bermanfaat tapi banyak dikritik. Oh, berkuasa dan disenangi dong. Oh iya. Ya, karena kalau udah berkuasa kita itu akan memberikan manfaat juga. Iya. Artinya kita ngasih manfaat. Iya. Memang pertanyaan jebakan tuh begini gitu kan. Dan ini jawabannya yang politik banget ini. Udah cocok lah. Nah, oke. Sudah ya 3 pertanyaan. Ini bakal jadi headline-nya nanti ini buat Udah cuma itu aja pertanyaannya, nggak ada yang lain. Enggak, ini buat clickbait judul podcastnya gitu maksudnya. Nggak ada pertanyaan pilih Jokowi atau Prabowo gitu, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Kita udah satu kita. Karena 0102 udah lebur kan. Jadi kita 03 aja lah. Siap. 00 lagi lah. 00. Nah, Mas Irwan apa ininya? Impiannya sehingga kemudian memberanikan diri untuk terjun ke politik bahkan setelah 2019 gagal di DPRD, sekarang juga tetap pengen berikhtiar di Pilbub. Ya, kalau impiannya mungkin hampir semua orang punya impian ya. Dan impian itu sesuatu hal yang dilakukan dengan perbuatan. Dan jika tidak, maka itu hanya hayalan. Betul. Nah, jadi karena perbedaan impian, harapan itu dengan hayalan terletak pada perbuatan. Jadi kalau kita cuma sekedar bermimpi, punya cita-cita ingin jadi bupati, ingin jadi presiden, ingin melakukan sesuatu hal yang baik, tapi nggak pernah mau berbuat, maka itu cuma hayalan. Nah, makanya saya mengambil momentum, dan momentum itu biasanya sulit terulang. Ya kan? Jadi saya punya momentum kemarin 2019 untuk pileg, kemudian suara kita juga lumayan terbaik juga di kabupaten itu. Ada kesempatan juga yang mengajak, dan kemarin alhamdulillah karena kita banyak kombinasinya ya. Ini bukan membanggakan diri, tapi memang ini kemarin jadi penilaian. Yeah. Saya termasuk yang dikatakan kategori muda, calon yang paling muda. Kemudian juga mewakili Jawa, kemudian juga suara terbanyak kemarin di pileg itu. Dan dari sisi kewilayahan ada satu kecamatan tempat saya tinggal itu memang yang tidak banyak kompetitornya. Jadi kecamatan Bilahulu Pangkatan itu yang merupakan calon yang akan maju di pilkada ini cuma satu-satunya dan saya sendiri. Kalau yang lainnya kan menumpuk di ibu kota kabupaten. Nah, gitu. Makanya ini momentum yang tidak boleh dilewatkan, disia-siakan. Saya ambil gitu. Jadi secara geografi sudah dipikirin sematang itu juga ya, secara konsentrasi pemilihannya ya. Betul. Karena kita kan harus mempunyai target mana yang merupakan lumbung suara kita. Dan kemarin terbukti di pileg itu memang lumbung suara saya di kecamatan Bilahulu Pangkatan itu, 2 kecamatan. Nah kemudian kan kayak gini Mas Irwan kan maju dari perseorangan kan. Kita tahu bahwa kalau dari segi speed dan akselerasi, kadang-kadang dalam kompetisi ini partai itu memang lebih punya speed dan akselerasi kayak gitu. Nah, Mas Irwan seoptimis apa gitu dengan mekanisme jalur perseorangan ini sehingga kemudian tetap bergerak gitu? Ya, jadi memang banyak yang pesimis ya dengan independen ini. Bahkan beberapa kali kita ketemu dengan tokoh masyarakat itu menyampaikan tentang
sebagus apapun visi misi kita ke depan ya, biasanya mereka menilainya dulu terlebih dahulu itu dari maju dari mana ini, partai apa dulu itu kan biasanya kan. Iya. Kalau partainya A, B, C, mereka punya pertimbangan. Apalagi sekarang kan banyak isu-isu ini, jangan pilih partai ini, jangan pilih partai itu gitu kan. Nah, apalagi kami yang independen nih. Nah, independen ini biasanya dipandangnya sebelah mata banget nih. Kan? Betul. Independen ini kayaknya nggak punya tarik. Nah, kami ini independennya independen yang berbeda dengan yang lainnya. Bisa kita katakan independen kami ini real. Dan sebenarnya peluang independen itu kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan partai. Kenapa? Karena independen ini sudah bisa curi start jauh-jauh hari, ya sebelum dibandingkan dengan yang calon partai. Calon partai kan sampai sekarang belum ada itu yang pasti. Ya, bahkan kita ketahui calon partai itu bisa min 1 detik deadline itu baru kemudian muncul. Kayak kemarin misalnya di Jakarta, Pak Anies Sandi misalnya, ya kan, itu kan baru muncul Pak Anies itu kan hamin beberapa menit itu kan. Betul. Di Jakarta kemarin. Itu kalau lewat partai. Ya, jadi mereka harus menunggu dulu sampai deadline pendaftaran itu kalau partai itu. Tapi kalau kami sudah jauh-jauh hari, bahkan sejak 2019 kemarin kita sudah deklarasi, pasangan Suhari Irwan ini sudah deklarasi, sehingga memang benar kita sudah curi start di situ. Ya, mempublikasikan tentang itu. Kemudian yang kedua, karena kami harus mengumpulkan dukungan, form dukungan dan KTP itu, makanya kami sudah mulai bergerilya. Nah, bedanya independen lain, mungkin mereka hanya sekedar mengumpulkan KTP dan dukungan itu melalui agen-agen biasanya kan, dijual. Satu KTP berapa, 50.000 misalnya kan, dikalikan berapa KTP yang dibutuhkan. Alhamdulillah kemarin pasangan Suhari Irwan tidak begitu pola mainnya. Jadi KTP kita itu, form dukungan itu benar-benar door to door dari rumah ke rumah. Dan antusiasme masyarakat Labuhan Batu cukup besar dan menginginkan perubahan. Kebetulan alhamdulillah pasangan saya Bang Suhari Pani ini, beliau pernah menjadi wakil bupati dan zaman beliau luar biasa memang, dan mereka sangat rindu kembali untuk Bang Suhari ini bisa memimpin Labuhan Batu. Jadi sangat mudah kita mendapatkan form dukungan itu. Jadi keuntungannya independen, kita bisa langsung bertemu dengan masyarakat, bisa langsung akses ke masyarakat, ya, door to door-nya itu sudah kita mulai sejak sekarang, bahkan sebelum pendaftaran itu dimulai kita sudah. Berarti mesin sudah hangat sejak awal kayak gitu lah ya. Betul, kita sudah panaskan mesin sejak awal. Ya. Jadi kalau orang baru mau masuk gigi 1, 2 nih, kira-kira Suhari ini sudah gigi 3 dan 4 lah kayak gitu kan? Ya, giginya ada berapa dulu ini? Tergantung juga kan, kalau ternyata 2 tak ya, cuma 2 kan. Nah, kemudian ini Mas, ini kan waktu, apalagi kan dari 2019 dengan 2020 kan otomatis ada environment, ada lingkungan yang berbeda gitu ya, dimana sebelum COVID, sekarang sudah kita masuk COVID kayak gitu. Nah, Mas Irwan melihat ini, kira-kira apa yang berubah dari strategi baik di Mas Irwan ya, lalu kemudian juga kan ada banyak ketakutan juga karena Agus kemarin juga podcast dengan Ketua Bawaslu ya, ada podcast juga dengan beberapa tokoh yang mengkhawatirkan jangan-jangan nanti partisipasi masyarakat untuk mencoblos ini bisa lebih sedikit karena persoalan public health ini, kesehatan publik. Nah, ini kira-kira yang dilakukan Mas Irwan dan pasangan ini apa strategi yang untuk ini? Ya, memang benar ya. Jadi situasi COVID ini sangat berpengaruh buat tidak hanya kami, semua lah ya, semua calon juga merasakan itu, dan penyelenggara juga merasakan itu. Bahkan kemarin sempat beberapa kali ditunda itu pelaksanaan verifikasi faktual itu, meskipun sudah ada pengumuman akan diadakan, akhirnya ditunda beberapa kali itu karena ketidaksiapan penyelenggara untuk melaksanakan verifikasi faktual. Dikaitkan dengan masalah COVID ini kan, penyediaan APD-nya dan sebagainya itu. Nah, jujur saya pribadi memang cukup merasakan dampaknya. Saya kan sekarang terjebak, tanda kutip ini, terjebak, sudah terlanjur balik ke Jakarta, dia mau balik ke Labuhan Batu itu susah. Nah, Labuhan Batu itu sekarang sudah masuk zona hijau, sudah kategori zona hijau karena sudah nggak ada lagi di sana yang terpapar virus COVID-19 ini. Sementara saya yang di Jakarta ini masih
zona merah kan. Betul, betul. Jadi kalau saya harus datang ke Labuan Batu itu ODP. berapa banyak proses yang harus saya lewatin, dari mulai terbangnya naik pesawatnya, kemudian sampai di sana juga harus diisolasi. Jadi nggak begitu efektif juga kalau saya turun ke sana dari Jakarta dan harus bolak-balik ini kan. Akhirnya memang situasi ini kita manfaatkan sebaik mungkin dengan memanfaatkan teknologi seperti sekarang ini. Daring. Jadi kampanye daring begini kan. Luar biasa juga teknologi ini membantu. Alhamdulillah kemarin kita sudah memulai itu. Saya menyapa konstituen dengan seperti ini, ya, ada mereka buat perkumpulan. Kalau di Labuan Batu alhamdulillah sudah cukup normal, jadi mereka sudah bisa berkumpul, ya, sudah boleh berkumpul-kumpul begitu, karena zona hijau sudah ya. Oh, jadi mereka kayak layar tancap gitu ya? Ya, menggunakan metode seperti ini, saya menyapa mereka dengan melalui layar, gitu. Jadi ya itulah yang dimanfaatkan. Kemudian juga telepon, ya, kemudian ada grup-grup yang kita pantau juga di setiap kecamatan, begitu. Ini senantiasa kita lakukan. Oke. Selanjutnya ini juga nih, ini masih seputar soal teknis ya. Ketakutan ini pikiran Agus sih ya, tapi kemudian juga akhirnya juga diamini oleh beberapa orang gitu kan, bahwa kayaknya COVID-19 ini yang awalnya orang menyangka bahwa karena tidak bisa bertemu itu maka otomatis money politik itu akan lebih berkurang. Kayaknya Agus punya pikiran lain. Justru kayaknya COVID-19 ini justru lebih berpeluang pasangan calon dalam tanda kutip mereka yang akan main money politik itu bisa over budget. Artinya bisa main benar gitu ya. Kenapa? Karena masyarakat juga terdampak secara ekonomi kan. Nah, untuk hal-hal yang begini, kira-kira tim Mas Irwan sendiri menyikapinya bagaimana? Ada yang dilakukan nggak dengan prepare untuk dengan tim dan segala macam kayak gitu? Oh iya, jadi ya dampak COVID terhadap perekonomian masyarakat itu cukup besar ya. Bahkan di zona yang hijau sendiri pun mereka juga sangat terdampak. Ya berapa banyak yang kemarin, karena kita sudah punya posko di sana, posko pemenangan. Berapa banyak yang kemudian mengajukan datang ke posko-posko kita itu dengan permasalahan mereka masing-masing ya. Ada yang sudah di PHK dari pekerjaannya, ada yang kemudian sudah rumahnya dijual, ada yang cuma hanya sekedar membutuhkan sembako begitu ya untuk makan sehari-hari. Itu datang terus setiap hari bergantian. Nah, karena saya nggak ada di sana, jadi tim yang memang kerepotan ya melayani tamu-tamu yang datang ke posko kami itu. Dan ini memang luar biasa, sangat besar dampaknya kepada mereka, dan inilah yang mungkin saya melihatnya juga dimanfaatkan oleh bakal calon yang lain untuk bisa mengambil ya simpatisan masyarakat, simpati masyarakat untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan. Nah, apalagi memang kebetulan di tempat kami di Labuan Batu itu masih ada incumbent-nya. Jadi Labuan Batu itu bupatinya sekarang masih ada dan mencalon lagi, ya. Itu kalau saya ngelihatnya agak sedikit menguntungkan incumbent ya, karena dia punya sumber daya, ya dia punya APBD yang bisa digunakan, bahkan bantuan-bantuan dari pusat juga kan lewatnya ke bupati ya, untuk disalurkan kepada masyarakat termasuk BLT dan seterusnya itu. Nah, itu menguntungkan sebenarnya bagi incumbent kalau bisa dikelola dengan baik. Tapi di satu sisi memang karena jelimetnya itu ya pengelolaan itu, dan termasuk juga proses pencairan yang lambat ya. Saya kemarin barusan dapat info dana 75 triliun untuk COVID itu baru sekitar 500 miliaran yang sudah cair. Yang baru cair. Padahal dari 75 triliun ya yang dialokasikan, dianggarkan untuk penanganan COVID. Tapi baru 500 miliar. Berarti 1% aja belum ya? Belum ada 1%-nya. Nah, masalahnya bukan karena prosesnya susah itu ya, tapi karena birokrasinya tadi anggarannya nggak ada gitu. Kas negaranya kosong. Jadi mau ngambil dari mana itu dananya? Kan mau hutang lagi terus lah ujung-ujungnya. Nah, itu jadi salah satu kelemahan juga bagi mereka calon-calon yang mengandalkan tadi bantuan-bantuan pemerintah itu. Ya akhirnya tadi misalnya dari incumbent itu dia memanfaatkan itu, banyak juga bergejolak di masyarakat. Sampai ada ungkapan-ungkapan, wah nggak jelas ini bupatinya, akhirnya ya itu telah muncul ya
ketidaksenangan terhadap bupati itu reaksi publik ya. Tidak lagi memilih dia nanti di pencoblosan. Itulah bahasa-bahasa. Iya, cuman kan kadang-kadang ini Mas, kadang-kadang masyarakat ini susah juga ya. Kadang-kadang di akhir-akhir itu rasionalitasnya itu bisa kadang-kadang dia nggak kepake lagi kalau udah ada money politik kayak gitu. Nah ini seoptimis apa Mas Irwan menghadapi yang begini-begini gitu loh. Karena kayak gini aja, jujur misalnya kayak Kalteng ini begitu COVID itu ada banyak kemudian, kan kita mau pilkada juga nih, pilgub ya. Itu ada banyak kemudian yang sebelumnya mungkin tidak terlalu tampil sebelum COVID, setelah COVID ini banyak yang tampil, bahkan sudah mulai tuh sembako dan segala macam dengan logo-logo paslon dan segala macam. Artinya memang ini juga dijadikan satu momentum gitu ya dari orang-orang ini untuk bisa meraih simpati masyarakat. Nah kalau Mas Irwan seoptimis apa dengan artinya akal sehat yang dimiliki masyarakat atau publik, lalu kemudian dengan rasionalitas yang dimiliki oleh masyarakat konstituen Mas Irwan nanti? Ya, kalau kami kan kami itu kan sudah punya target suara berapa. Kemudian juga dengan dikumpulkannya form dukungan dan KTP yang sudah ada pada kami itu, kemarin kita sudah terkumpul 80 ribuan KTP ya. Yeah. Dan biasanya itu untuk memilih tahun-tahun sebelumnya itu 60 ribu pemilih sudah menang. Ada yang kemarin yang 2015 itu sekitar 60 ribu yang jadi itu ya. Nah jadi fokus kami sebenarnya merawat yang 80 ribu ini saja itu sebenarnya sudah cukup ya, meskipun tetaplah kita lakukan manuver-manuver lainnya, tapi fokus kami merawat yang 80 ribu pendukung ini. Itulah tadi keuntungannya independen itu ya, karena kita sudah punya data real mana-mana yang calon, yang pendukung kami, mana yang bukan, mana yang belum, mana yang belum. Yang sudah mendukung kami itu melalui form dukungan dan KTP itu kita rawat terus. Kita rawat, kita datangin, kita ketemu ya sedikit-sedikit kalau memang kita ada rezeki ya, kadang-kadang kita kasih juga bantuan. Nah, itulah proses ini mudah-mudahan bisa terus menjaga mereka dari tadi ya sikap atau sifat pragmatis di hari H. Yeah. Ya, karena kalau di Labuhan Batu itu ya mungkin sama kayaknya yang tempat-tempat lain ya, minimal adalah pengganti uang transport begitu kan, atau dia harus rela untuk tidak bekerja pada hari itu untuk datang ke TPS, masa nggak ada untuk pengganti itunya gitu kan, yang tadi money politik itu ya. Itulah yang diharapkan masyarakat. Kalau di Labuan Batu nyebutnya ingot-ingot lah gitu ya. Ingot-ingot itu sesuatu hal yang diberikan kepada masyarakat untuk mengganti aktivitas mereka pada hari itu yang dikonversi dengan uang. Gitu. Ingot-ingot. Nah, kadang-kadang ya ini juga yang kemarin mempengaruhi suara saya di Pileg 2019. Kita sudah rawat, sudah baik-baikin, tapi di hari H tiba-tiba ada yang ngasih uang ingot-ingot tadi itu, ya kita nggak ngasih misalnya gitu ya. Udah lupa semuanya. Jadi kemarau setahun hilang oleh sehari hujan. Iya, ya. Diguyur hujan sehari gitu ya. Diguyur hujan sehari itu bisa menghilangkan kemarau yang setahun gitu ya. Kemudian, meskipun begitu kita masih tetap optimis, apalagi tim kita banyak yang anak-anak muda ya. Kita bangun rasionalitasnya, kalau nggak kita siapa lagi gitu kan, kalau bukan sekarang kapan lagi kita harus memulai itu, bahwa politik itu harus politik yang bersih gitu. Politik itu politik yang tidak sekedar untuk jadi, tapi bagaimana supaya agar setelah jadi itu apa yang bisa kita lakukan, itu yang paling penting kan. Kalau hanya sekedar jadi saya kira gampang ya, cukup punya uang aja kan, cukup ada uang berapa. Makanya kan kemarin dibahas sama Mendagri ya Pak Tito Karnavian, untuk menjadi bupati, wakil bupati itu, kepala daerah itu paling tidak butuh 30 miliar, ya kan? Dan sudah pasti kalau 30 miliar itu sudah dikeluarkan, maka yang menjadi beban bagi bupati yang jadi itu adalah bagaimana caranya agar 30 miliar itu bisa kembali kan minimal. Ya, betul. Syukur-syukur bisa untung. Kan gitu kalau logika bisnisnya. Betul. Nah kalau niat bisnis begitu ya saya kira ya semua daerah pasti akan hancur. Betul. Makanya kami Suhari Irwan itu berkomitmen, insya Allah mudah-mudahan kita itu meskipun ada dana yang kita keluarkan, yang sudah kita habiskan, ini sudah kita anggap sebagai
sedekah kita, amal jariah kita gitu. Jadi kita nggak berharap akan pengembalian itu lagi gitu. Jadi kalau uang sudah kita berikan itu ya sudah hilang. Kayak kemarin saya misalnya pas pileg kan, lumayan juga saya habis itu pengeluaran dana untuk kampanye dan sebagainya. Itu ya sudah saya anggap, banyak orang yang mengatakan kok kamu nggak gila ya kemarin nggak jadi gitu kan, banyak yang stres gitu ya, caleg-caleg yang stres itu ya. Kalau Agus gimana, stres nggak? Sampai ada yang ngambil karpet di masjid setelah ini ya, setelah dia hibahkan gitu kan. Ya, ada yang sebelumnya kan ngasih bantuan-bantuan ya, karpet masjid ya, kemudian juga bangun masjid. Saya waktu itu juga ada bangun masjid. Dibawa lagi itu. Apa? Dibawa lagi, setelah kalah dibawa lagi. Iya, makanya kalau niatnya hanya sekedar untuk mendapatkan suara ya begitu. Tapi kan niat kita kemarin sudah saya sudah meniatkan kemarin itu memberikan bantuan-bantuan itu ya dalam rangka ibadah gitu ya. Iya. Kalau efek sampingnya mendapatkan suara, ya udah itu efek samping aja, bukan jadi tujuan utama. Gitu. Iya. Kalau Agus kemarin sih stres enggak, cuman pusing dikit aja lah. Kalau Agus kemarin stres enggak, cuman pusing dikit aja lah. Harus ngembaliin modal lagi ya. Gitu. Nah ini ya makanya niat awalnya udah itu diikhlaskan, iya, disedekahkan. Iya. Jadi kalaupun memang nggak jadi, ya udah itu mudah-mudahan jadi amal jariah. Nah, betul, amin. Jadi kita nggak stres amat. Makanya kan slogannya kan jangan lupa bahagia, selalu bahagia. Oh iya. Inilah kemudian apa ya, bumbu-bumbu bagi politisi muda gitu kan. Di satu sisi kadang-kadang kita kan juga masih harus bangun kenyamanan kita, bangun ya urusan yang memang harus selesai di basic gitu kan, baik dari segi fondasi ekonomi dan segala macam. Tapi kadang-kadang kita juga punya passion di politik yang begitu menggelora kayak gitu. Nah kalau menurut Mas Irwan sendiri yang pengalaman sudah kemarin yang cukup habis lumayan di pileg, sekarang juga maju ke pilkada, kira-kira istri protes nggak tuh? Protes ada lah ya, wajar itu. Yeah. Bahkan ya mungkin kesalahan saya juga tidak terlalu membicarakan serius masalah ini, ya karena ini saya mohon maaf juga kepada istri saya, karena tidak terlalu banyak diskusi masalah ini. Ya. Ini kalau nonton saya sampaikan maaf saya kepada istri. Karena kemarin memang cukup dinamis ya, bahkan saya waktu itu dikasih waktu sekian menit untuk memutuskan waktu telepon itu ya. Gimana? Oke enggak? Kalau enggak oke ya udah bilang enggak, kalau oke bilang sekarang oke. Itu kan butuh keputusan cepat pada waktu itu, dan tadi karena saya melihat ini ada peluang dan momentum, ya udah saya katakan iya oke. Nah, baru kemudian saya baru minta izin ke istri gitu. Nggak usah kan minta izin dulu ke istri, ngomong dulu baik-baik kalau mau maju dan seterusnya, baru kemudian kita maju. Ini kan enggak, kemarin saya kebalik. Itu kesalahan saya juga. Tapi mudah-mudahan sih bisa memahami lah istri saya. Dan alhamdulillah sih kita sejak dulu memang bingkai pergerakan kita itu berkeluarga itu memang tujuannya ke sana, tidak hanya sekedar sakinah mawaddah warohmah, tapi juga wadakwah. Kan? Sakinah mawaddah warohmah wadakwah. Jadi tujuan akhirnya itu ya ilallah gitu, kepada Allah Subhanahu. Kemanfaatan Mas ya. Kemanfaatan. Kalau Agus ini kan cuma sementara. Iya, kalau Agus aja udah ditanya duluan, 2024 maju enggak? Dia bilang. Saya bilang kayaknya maju enggak usah aja, kata istri gitu. Nah, majulah. Nah, kemudian ini aneh ya, kita ya kalau boleh bocorin dikit-dikit. Tadi kan Mas Irwan juga nyinggung soal Mendagri, bahwa kalau maju pilkada kan otomatis ada modal yang harus dibutuhkan sangat besar. Tadi disebut ada 30M. Ini kira-kira Suhar ini sebanyak apa amunisinya? 10M ke atas atau 10M ke bawah? Oh, kalau itu rahasia lah. Nanti ketahuan strateginya. Dan jangan dikira bahwa uang yang akan digunakan buat pilkada besok itu hanya uang Irwan. Kan masih ada uang Agus, uang Agung, uang Fahrul kan. Nah, itu nanti akan kita gunakan ke Labuan Batu sana ini. Iya. Uang Chandra Syuhada. Memang kalau hanya mengandalkan uang Irwan berapa sih? Nggak cukup lah yang 30 miliar itu kan. Tapi kan ada uang Agung, uang Agus kan. Agus Hermawan loh ya, bukan
Agus yang lain ya. Iya. Ini jadi kolaborasi juga penting juga ya. Kolaborasi gitu. Kolaborasi. Alhamdulillah memang saya itu ya banyak ambil hikmahnya. Termasuk pileg kemarin itu memang saya banyak pengeluaran, tetapi ternyata banyak pemasukan. Betul. Gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah kemarin sampai ada saya bisa, karena memang tadi logikanya itu kolaborasi tadi itu, saya tidak jalan sendirian. Saya ikut pileg itu karena banyak orang-orang di belakang saya yang juga mendukung. Ya kan? Kemudian mereka mendukungnya juga bukan mendukung sekedar mendukung dengan doa, dengan ucapan, tapi mereka juga dukungannya real. Gitu. Makanya kemarin saya juga tidak begitu khawatir dengan dana yang sudah saya keluarkan itu. Ada yang sudah jadi posko pemenangan, ya, ada yang jadi mobil, ada yang macam-macam di sana itu saya tinggalkan di Labuan Batu. Nah, termasuk juga di pilkada ini, saya yakin insya Allah mudah-mudahan ini juga bagian dari itu semua. Dan orang-orang di belakang saya ini memahami betul perjuangan kita. Ya. Mereka juga mendukung. Nah, mudah-mudahan nanti juga ini berdampak positif lah buat 30 miliarnya tadi itu. Betul. Kalau kata Ketua Umum Agus itu, kata Anies Mata itu, uang itu mengikuti ide. Nah, itu dia. Jadi kita punya ide, kita punya gagasan, maka uang itu akan mengikuti. Ya, karena memang Agus juga ngerasa ya, waktu pileg kemarin itu, baliho itu orang yang buatin. Gitu ya. Kemudian bahkan kayak spesimen itu, Mas, itu yang bantu Agus itu orang dari partai yang beda sama sekali dengan Agus, partainya itu. Dan kerennya apa coba? Dia ini bahkan non-muslim coba. Sampai segitunya gitu. Jadi memang betul juga sih kalau kita punya niat baik ya, punya harapan baik, ada banyak orang kok yang pengen support kita gitu ya, asal punya ketulusan hati yang bagus gitu ya. Nah, ini kita doakan nih Mas Irwan nih. Kemudian Mas Irwan, kemudian adalah soal selain politik kan juga ada organisasi juga yang hari ini Mas Irwan masih bersamai gitu ya, kayak KAPMEPI, terus ada kopi juga yang pengen bagaimana bisa bertumbuh dan berkembang ke depan harinya gitu ya. Nah, ini buat teman-teman ini apa yang Mas Irwan coba pengen pesankan supaya minimal teman-teman yang nonton ini, karena nanti nonton se-Indonesia nih kan, teman-teman kopi dan KAPMEPI itu se-Indonesia nih kan, supaya mereka juga tertrigger semangat lagi gitu untuk bergerak. Apa semangatnya supaya mereka tetap yuk kita berbuat terus ya gitu, jangan lelah ya. Ya, sebenarnya kan ini juga pengaruhnya ke ini juga ya, tadi hal-hal kebutuhan dasar juga kan di teman-teman itu. Jadi yang gabung di KAPMEPI dan kopi ini kan kebanyakan juga yang keluarga muda. Yeah. Jadi mereka masih muda tapi rata-rata sudah berkeluarga. Ya kan, masuk kayak Agus kan, lain-lain lah. Itu sudah berkeluarga, tapi masih muda, kebalik ya, muda dan berkeluarga. Sehingga kadang-kadang tadi kebutuhan basic yang dialami oleh mereka itu menjadi tanda kutip penghalang juga untuk bergeloranya mereka di organisasi KAPMEPI atau kopi itu. Yeah. Makanya sebenarnya dulu kan sempat kita waktu terakhir Mukernas yang di Banten itu, di Median itu, itu kan sampai kita tema besarnya itu kan di kemandirian kewirausahaan, ya kan. Jadi teman-teman kopi atau teman-teman KAPMEPI itu mandiri di di dalam pribadinya dulu, baru kemudian bisa berkarya. Sehingga waktu itu kan kita buat target tuh, yuk masing-masing daerah harus sudah merencanakan program kerjanya, salah satunya dengan membuat sekretariat yang sampai ada warung kopinya kan waktu itu kan. Sekretariatnya tapi ada warung kopinya, sehingga ada bisnis yang juga dijalankan di situ. Waktu itu kan sudah buat gitu kan, tinggal realisasinya aja tuh. Makanya tadi saya katakan ini cuman jadi hayalan kalau nggak ada yang dilakukan. Gitu. Kalau nggak ada eksekusi ya, nggak ada perbuatan, jadi hayalan semuanya. Gitu. Nah, itulah yang kita tunggu-tunggu juga kan. Masa harus ngumpul lagi, harus rekernas lagi, harus mukernas lagi baru kemudian dilakukan gitu kan. Atau mukernas lagi baru kemudian ada ide lagi kan.
Akhirnya kan nunggu-nunggu terus begitu. Nah kemarin alhamdulillah Pak Imam Gunawan baru 2 hari yang lalu WA saya, ayo Mas, sekarang karena sudah zamannya zaman webinar begini, yuk kita buat aja kayak Mukernas Kapmepi lagi, tapi pakai Zoom semua, kita daerahkan lagi Kapmepinya. Ini mudah-mudahan nanti segera kita eksekusi lah. Dan saya berharap sih ya jangan patah semangat lah teman-teman Kapmepi di daerah itu, dan jangan cuma mengandalkan satu titik, satu pos gitu. Iya. Kayak Agus ini kalau nggak ada program Kemenpora kan programnya di mana-mana jalan. Tapi ada juga teman-teman itu ya kalau nggak ada program Kemenpora itu benar-benar nggak ada kegiatan, benar-benar stop gitu kegiatan. Akhirnya yang terjadi ya tadi ngubungin saya terus, kapan lagi kita kumpul-kumpul, kapan lagi ada acara ini. Semuanya tertumpuk ke Mas Irwan ya. Makanya banyak yang komentar juga kemarin. Ini Mas Irwan salah maju nih, bukan wakil bupati, harusnya jadi menteri emang langsung dia bilang gitu. Iya, bertahap. Kemudian Mas Irwan ngomong-ngomong soal pemberdayaan teman-teman tadi di organisasi juga gitu ya, kemudian di keluarga juga gitu ya. Mas Irwan kan otomatis banyak kesibukan sekarang di politik ya, harus memperhatikan teman-teman di Labuhan Batu gitu kan, kemudian di organisasi juga gitu ya. Harus banyak yang dibagi juga konsentrasinya ke teman-teman seluruh Indonesia bahkan kan sebagai presiden Kapmepi gitu. Nah kira-kira tipsnya buat teman-teman yang ya benar kata Mas Irwan tadi, yang kami yang pasangan muda ini, sudah muda tapi sudah berkeluarga tapi masih muda ini, itu cara memanage waktunya yang baik bagaimana gitu ya. Lalu kemudian kadang-kadang juga persoalan resources, duit lah kayak gitu kan. Kita berapa persen nih ngepost kayak gini nih kayak gitu. Ya kalau manajemen waktu itu memang masing-masing punya tips ya, dan saya kira semua tips itu bisa dilakukan gitu ya. Tinggal yang sesuai dengan kita itu yang mana. Sebenarnya kan banyak ya kalau kita baca buku-buku motivasi, kemudian juga ceramah-ceramah motivasi tentang manajemen waktu itu banyak sebenarnya yang bisa kita ambil. Tinggal yang cocok dengan kita kan yang mana itu. Iya. Nah kalau saya sih melihatnya tadi itu just do it aja gitu, hanya lakukan aja gitu, jangan peduli kita banyak penunggunya. Dan ini yang saya lakukan ya, dari dulu saya selalu terinspirasi dengan, dulu memang saya pas waktu zamannya aktif di Kemenpora itu sering sekali mendengarkan ceramah-ceramah atau motivasi dari para motivator ya, termasuk zaman saya dulu itu kan, atau kita dulu itu kan masih ada Mario Teguh itu ya. Iya. Itu kan banyak tuh kata-kata inspirasi yang disampaikan ya, meskipun kadang-kadang sampai sekarang kan ada ungkapan hidup itu tidak semudah cocoknya Mario Teguh. Tapi kalau kita perhatikan apa yang jadi kata-katanya Mario Teguh itu luar biasa. Belum lagi pun bisa Waringin misalnya, atau lain-lain lah yang bisa kita ambil. Dan saya dulu sering sekali ketika mendapatkan motivasi itu langsung saya praktekkan. Ya misalnya nih, Mario Teguh pernah bilang hidup itu ya seperti air ya, mengalir. Kemudian air itu biasanya mengikuti hukum air gitu ya, jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Itu ada hukum Kirchhoff-nya juga kan, hukum Kirchhoff kedua, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Artinya apa? Kalau kita ingin pemasukan kita besar, ya udah keluarkan aja yang besar gitu. Jadi pengeluaran kita juga harus besar. Nah ini motivasi saya waktu itu gitu. Jadi saya nggak pernah sayang dengan uang, dan kita yakin bahwa insya Allah pasti akan menyesuaikan dengan keinginan kita lagi. Jadi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Saya waktu itu tidak pernah khawatir dengan kehabisan uang. Ya. Pengeluaran itu saya besar-besarkan, karena kalau pengeluarannya besar, tadi kata Mario itu, maka insya Allah pemasukannya jadi besar. Dan kalau kapasitas yang kita lakukan besar, maka insya Allah perangkat-perangkat pendukung pemenuhan kapasitas juga akan besar. Nah waktu itu saya coba praktekkan. Contoh sederhana misalnya, saya diundang ke Jakarta oleh
Menpora misalnya. Gitu. Dikasih tiket Lion misalnya ya, saya sebut merek lah ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa. Kan harganya murah dibandingkan dengan Garuda. Iya. Saya dikasih tiket, tapi waktu itu dikasih dalam bentuk uangnya ya. Kemudian karena saya terinspirasi dengan kata-kata Mario ini, ya kita kan mau naik kelas nih. Iya. Masa mau naik Lion terus ya. Akhirnya meskipun uangnya cukup untuk beli Lion, saya tambah pakai uang pribadi saya nih, naik Garuda. Nah, dan ternyata benar ketika saya pesan naik Garuda itu, dan waktu itu memang zaman-zaman waktu itu kita ruang tunggunya di lounge itu istimewa kan. Betul. Pernah orang pikiran nunggu di lounge itu. Saya terus pakai praktekkan waktu apa kata Mario Teguh ini kan. Iya. Saya bayar lagi ke lounge tuh. Saya masuk lounge, saya bayar dengan bayar yang lebih mahal. Dan apa yang terjadi ketika saya duduk di lounge itu, ketemulah dengan tokoh-tokoh besar. Di antaranya Mahfud MD misalnya saya ketemu. Karena orang-orang besar itu kan nggak mau tuh nunggu di ruang tunggu biasa kan. Dan mereka juga nggak mau naik pesawat yang biasa kan, punya naik Garuda kan. Nah, jadi dari situ kemudian kita punya jaringan relasi dengan orang-orang besar. Wah, ternyata benar nih kata Mario Teguh saya dalam hati saya kan. Saya duduk di ruang tunggu dan private, saya duduk berdua dengan Mahfud MD itu ngobrol, nggak ada yang ganggu. Karena waktu itu Mahfud MD juga sendirian, nggak ada siapa-siapa. Jadi ngobrol kita tuh benar-benar luar biasa, tanda kutip intim lah ya, gitu. Ngomongin sesuatu hal yang benar-benar kadang-kadang private gitu dan enak gitu. Karena tadi cuma berdua gitu di situ. Nah, besoknya lagi ketemu lagi dengan Abraham Samad, Ketua KPK. Waktu itu jadi ya? saya praktikkan terus. Itu Ketua KPK Abraham Samad. Dan saya kan ada foto-foto saya kalau lihat di Facebook saya kan foto dengan Mahfud MD itu ketemu di lounge. Ya. Dan dari situlah kemudian saya semakin yakin kalau kita mengeluarkan dengan pengeluaran yang besar maka insya Allah pemasukan kita akan besar juga. Uang kita keluarkan banyak maka pemasukan kita akan besar. Kapasitas kita tempatkan ya dengan kapasitas yang besar maka insya Allah perangkat-perangkat lainnya juga akan mendukung untuk memenuhi kapasitas besar kita. Belajar untuk naik kelas ini Mas ya, bahasanya kayak gitu ya. Be bigger. Betul, kita harus belajar naik kelas. Dan kita harus belajar jadi orang kaya kalau mau jadi kaya kan. Kalau mau jadi orang kaya kita harus belajar jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu gimana sih karakter orang kaya? Neraktir orang, ya kan, ngasih orang duit. Nah, bagaimana kita kalau mau kita kepingin jadi orang kaya kalau kita belajarnya jadi orang miskin terus, setiap datang minta traktir, minta oleh-oleh gitu kan. Itu kan belajar miskin kan. Makanya kalau bisa belajar jadi orang kaya. Ngasih, kemudian juga bayarin, traktir, itu kan belajar jadi orang kaya. Meskipun kita nggak punya, tapi kita karena belajar jadi orang kaya, maka insya Allah akan terkabul lah kita jadi orang kaya. Nah, ini tips khusus nih buat teman-teman Kapmepi dan kopi di seluruh Indonesia, termasuk buat Agus juga ini ya. Dan ada yang orang belum tahu juga dari Mas Irwan nih. Dulu kita waktu first met ya, pertama bertemu gitu kan. Mas Irwan waktu itu juga kalau nggak salah masih kuliah gitu ya. Masih kuliah, belum lulus waktu itu di Jogja gitu kan. Dan kalau nggak salah Mas Irwan juga produksi apa waktu itu Mas? Tempe ya waktu itu ya? Oh, waktu itu kita buat keripik buah. Keripik buah. Nah itu gimana itu Mas? Jadi Mas itu di Jogja itu artinya kayak gini, kerja itu apakah memang bagian dari untuk bertahan kuliah sambil hidup tadi, living cost-nya, atau memang sekedar hobi aja kayak gitu? Ini kan juga harus di-share nih ke teman-teman, jangan sampai teman-teman ngiranya Mas Irwan tiba-tiba brojol langsung udah kayak gini gitu, udah kaya banget, udah jadi wakil bupati gitu. Enggak lah ya, semuanya ada prosesnya. Dan saya waktu itu memang, ya karena kita jadi beruntunglah kita ini ya hidup dengan berorganisasi. Jadi banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak kemudian inspirasi yang kita dapatkan, banyak belajarnya gitu kan. Dibandingkan kalau kita hanya sekedar kupu-kupu kan, kuliah pulang gitu kan. Ya berapa banyak orang-orang yang kemarin di posisi waktu kuliah itu yang IPK-nya 3,8, 3,9, sekarang masih cari kerja kan? Masih kadang-kadang nanya saya juga, ada kerjaan nggak bro? Padahal IP-nya 3,8 kan, 3,7, tinggi-tinggi gitu. Mas Irwan waktu itu berapa IP-nya? Kenapa? Mas Irwan waktu itu berapa IP-nya? Ya, 0,5 lah. Komanya aja ya, masuk belakangnya. Depannya jangan disebutin.
Kenapa? Depannya jangan disebutin, komanya aja. Kemana aja. Nah, jadi beruntung kita waktu itu banyak dapat pelajaran, sehingga saya menerapkan juga pada waktu itu, dan saya juga nggak boleh juga menjadikan aktivitas di luar itu sebagai kambing hitam ya, untuk kenapa saya IPK-nya jelek, kemudian juga lulusnya lama, nggak boleh juga kita buat begitu. Tapi dari sisi lain, sangat bermanfaat kemarin itu ya. Saya waktu itu kan punya usaha keripik buah ya. Dan keripik buah itu kan buah dari kami ya, karena tim itu menang lomba inovasi di Kementerian Pertanian. Jadi Jogja itu kan terkenal dengan salak pondok kan. Iya. Nah, salak pondok itu kalau lagi musim itu dibuang-buang kan. Sampai yang 1 kilo itu kadang-kadang cuma 1.500 kan. Kalau lagi musim ya, karena melimpah sekali itu. Karena kalau nggak dimanfaatkan kan busuk kan. Iya, betul. Nah, itulah yang kemudian kita ambil peluangnya. Salak pondok ini harus bisa kita diversifikasi produk kalau bahasa ininya ya. Ada produk yang kita diversifikasi. Nggak cuma sekedar kita makan tuh salak itu, tapi ada setelah itu kita apain. Makanya kita buat waktu itu yang kita usulkan membuat selai dari salak, yang kedua itu membuat keripik salak. Nah, akhirnya yang disetujuin kita membuat keripik salak itu, dan dibelilah alatnya, mesin vacuum frying kita beli dari Malang, dari IPB waktu itu. Ini teknologi juga kan, teknologi pertanian yang saya memang dari situ juga kan. Kemudian kita olah keripik salak itu sehingga ketika panen melimpah itu nggak dibuang-buang lagi, harga tetap stabil karena kita tampung terus kan. Ketika mereka panen besar, kita olah jadi keripik salak, dan kadaluarsanya kan bisa 2 tahun, 1 tahun 2 tahun, jadi nggak pengaruh dengan melimpahnya panen. Itu yang membuat kita menang kemarin, dan alhamdulillah menjadi sesuatu hal yang jadi banyak pelajaran lah bagi yang lainnya untuk bisa mengembangkan. Akhirnya sekarang juga ada itu. Waktu itu sudah juga di sana. Waktu itu sudah nikah belum Mas waktu itu? Apa masih bujangan? Belum, waktu itu masih bujangan. Belum ya. Jangan-jangan ketemu istri juga karena salak buah ini? Enggak. Istri saya itu, saya malah dekat sama bapaknya sebelum sama istri ya. Oh. Jadi karena bapaknya camat, saya KKN di tempat bapaknya istri waktu itu. Jadi ini tips juga nih buat teman-teman ya. Jadi deketin orang tuanya dulu baru pasangannya. Dan saya menikah sudah punya rumah sendiri waktu itu di Jogja. Jadi sebelum saya masih bujang itu sudah bisa bangun rumah sendiri. Kemudian saya menikah, sudah bisa menempati rumah hasil kerja saya waktu jadi mahasiswa waktu itu. Ya. Dan memang kerja itu juga bagian dari hobi atau juga karena terpaksa, Mas, awalnya? Oh, kalau saya memang lebih cenderung mengerjakan sesuatu hal itu yang kita sukai. Ya, jadi tidak boleh yang kita paksakan, karena nanti dampaknya bisa macam-macam. Enggak, maksudnya keadaan kayak gitu. Kenapa? Maksudnya keadaan kayak gitu. Kecuali kalau memang tidak ada pilihan ya. Iya. Nah, tapi karena waktu itu kita punya banyak pilihan, ada tawaran-tawaran, kerja di mana, begitu kan. Nah, maka saya menyesuaikan untuk bekerja di tempat atau sesuatu hal yang sesuai dengan kesenangan kita. Waktu itu saya suka dengan pengolahan keripik buah itu, saya suka gitu, karena sesuai dengan ilmu saya di pertanian kan. Iya. Kemudian juga setelah itu baru saya bergerak di bidang organisasi, trainer begitu ya, dengan teman-teman, dengan Mas Agung, dengan Mas Fahrul, yang kita bentuk trio AFI itu ya. Agung, Fahrul, Irwan itu kan. Nah, itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat kita ya, karena kita kan jalan-jalan, ngomong-ngomong dibayar. Gitu kan. Itu sesuatu hal yang enak gitu. Itu jadi impian banget buat anak-anak KPP waktu itu ya. Iya. Makan-makan, jalan-jalan, foto-foto. Jalan-jalan GMF waktu itu kan kami juga tagline-nya kan. Jalan-jalan, makan-makan, foto-foto. Itu ya kalau kita bisa kayak gitu, ngapain harus cari yang lain kan? Tapi kalau emang nggak ada pilihan yang lain, nggak ada pilihan itu ya, kita harus berusaha mencintai sesuatu hal yang kita kerjakan. Iya. Itu. Nah, kemudian ini Agus yang paling penasaran dari dulu nih, pengen nanya ke Mas Irwan ini. Kan pasangan Mas Irwan ini kan Suhar Pane, Mas ya? Suhari Pane. Ya, Suhari Pane. Ini kan ada Pane-nya ini, kebetulan kan Agus kan HMI itu ya. Jadi kan dulu kan Lafran Pane itu ya? Ya, pendirinya HMI. Jadi apanya Pak Lafran Pane ini si
Pak Ya Suhari cucunya Tani. lah, cucunya lah, ada Cucunya, hubungan ya. saudara. Jadi Ya, tokoh juga ini ya. Secara ini keluarga besar juga berarti. keluarga besar, tokoh juga. Kan orang tuanya juga pernah jadi, saya lupa bupati atau wakil bupati juga ya, gitu. Di Jadi Labuan Batu. kesempatan yang bagus juga gitu ya. Terakhir Mas, sebelum kita tutup podcast kan ini kayaknya perlu ditanyakan juga ya. Itu Bang Fahrul kan biasanya kan kalau orang tuh kalau sudah dia apalagi kan muda, ganteng, kemudian karir sudah mulai jalan gitu ya, duit sudah mulai ada, itu kan rada-rada kayak Bang Fahrul tuh kan, nambah juga gitu kan, istri kan. Mas Irwan ada nggak kepikiran ke sana? Wah, ini ngeri nih pertanyaan. Pikiran ke sana. Ya pikiran, kan baru ngomong pikiran. Bukan, kita belum ngomong aksi, ini baru soal hayalan, bukan soal mimpi nih. Oh ya, kalau hayalan mah hayalan bebas aja kan namanya Iya. juga hayal ya. Hayalan. Bebas aja, boleh aja berhayal ke sana. Cuman kan tadi kalau nggak ada perbuatan ya tetap akan berhayal. Oh iya. Oke, Enggak lah. Mas Insya Allah Irwan. saya setia lah. Jadi tetap harus inilah ya, harus tetap setia dengan satu gitu ya. Insya Allah. Satu di sini, satu di sana, satu di situ. Oke, Mas Irwan, kita doain. Mau dibongkar nih yang dulu ini, mau dibongkar. Jangan, yang itu jangan. Bahaya yang itu. Kita yang sudah jelas-jelas aja kita bongkar kan. Bahaya ini. Iya. Jadi kita doakan ini Mas Irwan mudah-mudahan perjalanan perjuangannya lancar, diberikan kemenangan tentunya, karena harus ada anak muda yang memang tampil dan memperbaiki negeri ini, membangunnya dari kampung halaman gitu ya. Terakhir Mas Irwan, silakan closing statement buat teman-teman pemuda di seluruh Indonesia yang kira-kira akan menyaksikan ini, terutama buat teman-teman KPMI dan Kopi seperti Bang Iswan, ada Anjar yang belum nikah-nikah, ada Deki yang masih jomblo, bahkan kena malaria karena nggak jadi nikah gitu kan. Apa pesan-pesannya buat orang-orang ini? Iya, yang pertama jelas buat teman-teman semua karena masih muda jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Jangan pernah berhenti untuk mempunyai harapan, cita-cita. Dan yang kedua, kalau sudah punya mimpi, cita-cita, maka just do it, berbuat, lakukan. Jangan kemudian kita diam. Karena kalau diam itu biasanya ya banyak penyakitnya. Ya. Makanya terus berbuat, terus melakukan. Ya, jangan pernah berhenti lah, intinya begitu. Nah, mudah-mudahan sih anak-anak muda yang sekarang ini generasi apa sekarang nyebutnya ini Z ya, Z. Ya generasi yang sekarang ini berpikirnya sudah maju ke depan. Karena anak muda itu kan yang diomongkan masa depan, bukan lagi masa lalu. Ya, itu aja sih. Mudah-mudahan sukses semuanya. Siap. Oke teman-teman, terima kasih buat pembersamanya pada kesempatan hari ini. Mas Irwan juga terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kita ini, Akhir Kumai channel ini. Dan kita akan hadirkan narasumber-narasumber nantinya tentu yang tidak kalah dahsyat dengan Mas Irwan. Mudah-mudahan juga Mas Irwan bisa kembali lagi ke podcast ini setelah monetize gitu ya. Doakan segera monetize. Oke Mas Irwan, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.